Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar sistem persamaan dua variabel. Kita akan langsung masuk ke latihan soalnya. Di sini akan ada 5 soal yang kita bahas. Dan kalau kalian lihat di sini ada berbagai macam bentuk persamaannya. Sistem persamaannya ada yang berbentuknya garis atau linear, ada yang bentuknya kuadrat, dan juga nanti ada yang bentuknya lingkaran. Nah, dari berbagai sistem persamaan ini, kita akan mencari himpunan penyelesaiannya, atau dengan kata lain, mencari nilai variabel yang memenuhi sistem persamaan tersebut. Kita akan mulai membahas dari nomor 1. Nomor 1, sistem persamaannya terdiri dari x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 100. Ini adalah persamaan yang berbentuk lingkaran. Dan yang satunya 2x plus y sama dengan 4, yang ini berbentuk garis. Nah, untuk mencari nilai x dan y yang memenuhi, kita akan menggunakan metode substitusi atau eliminasi. Kalau kita pakai eliminasi, variabelnya di sini kan berbeda. Yang pertama bentuknya kuadrat, yang bawah bentuknya linear, tidak ada kuadratnya. Jadi kita akan coba menyelesaikan dengan metode substitusi. Yang lebih mudah kita buat menjadi x sama dengan atau y sama dengan itu yang kedua. 2x plus y sama dengan 4, kita buat jadi y sama dengan. Nah, kemudian nilai y sama dengan 4 min 2x ini kita masukkan atau substitusi ke persamaan yang pertama, yang x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 100. Y-nya kita ganti dengan 4 min 2x. Kemudian dikuadratkan, berarti dikali pelangi ya, bukan masing-masing dipangkatkan 2. Lalu kita jumlahkan suku yang punya variabel sama. X kuadrat ditambah 4x kuadrat jadi 5x kuadrat, kemudian min 16x. Lalu 16 dikurang 100, karena 100-nya pindah ke ruas kiri, jadi min 84. Nah, sekarang bentuknya jadi persamaan kuadrat. Untuk cari x-nya berarti kita harus melakukan pemfaktoran. Jika kalian faktorkan, nanti akan dapat bentuk 5x plus 14 dengan x min 6. Nah, dari masing-masing faktornya cari nilai x-nya. 5x plus 14 sama dengan 0, maka x-nya adalah min 14 per 5. X min 6 sama dengan 0, X-nya sama dengan 6. Belum selesai sampai di sini ya, kita masih harus cari nilai Y. Untuk mencari nilai Y berarti ada 2 juga, karena X-nya ada 2. Kita cari pertama dulu untuk pasangan X sama dengan min 14 per 5. Kita masukkan saja nilai X ini ke persamaan yang kita punya tadi, yaitu Y sama dengan 4 min 2X. Jadi, Y sama dengan 4 ditambah 28 per 5. Hasilnya sama dengan 48 per 5. Kemudian, pasangan untuk yang X sama dengan 6, kita cari dengan memasukkan ke Y sama dengan 4 min 2X juga. Jadi, Y sama dengan 4 dikurang 12, maka Y-nya adalah min 8. Sehingga kita bisa menuliskan himpunan penyelesaiannya sebagai berikut. Kita tulis dalam bentuk berpasangan X dengan Y-nya. Min 14 per 5, 48 per 5. Dan pasangan yang kedua, 6, min 8. Jadi dari sistem persamaan ini kita punya 2 penyelesaian, yaitu 2 titik. Jika kita lihat ilustrasinya dalam bentuk gambar grafiknya, maka seperti ini. Gambar lingkaran ini menunjukkan untuk persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 100. Sedangkan gambar garis yang biru ini menunjukkan garis 2x plus y sama dengan 4. Kalau kita lihat di gambar, garisnya memotong lingkaran di 2 titik. Nah, ini sesuai dengan himpunan penyelesaiannya. Ada 2 titik potong atau memiliki 2 penyelesaian. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Kalau kita lihat bentuk persamaannya, sepertinya akan lebih mudah lagi menggunakan metode substitusi. Di sini sudah diketahui ada Y sama dengan 3X plus 3.
Maka kita masukkan nilai Y ini ke persamaan yang pertama. Semua variabel Y dari persamaan yang pertama kita ganti menjadi 3X plus 3. Jangan lupa ya, kalau ketemu 3X plus 3 pangkat 2, berarti dikali pelangi. Kemudian min 6 di sini dikalikan ke dalam. Lalu jumlahkan lagi suku-suku yang punya variabel sama. Jadi 10x kuadrat, kemudian yang variabel x, 18x-nya jadi 0, tinggal plus 2x, dan konstantanya plus 9 dikurang 18 plus 9, itu jadi 0. Nah, dari persamaan ini kemudian kita faktorkan lagi supaya dapat nilai x. Kita faktorkan 2x dikali 5x plus 1. Sehingga kita dapat dua nilai x-nya. Yang pertama dari 2x sama dengan 0, lalu kita bagi 2, x-nya jadi 0 bagi 2, yaitu 0. Kemudian yang satu lagi 5x plus 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 1 per 5. Nah, seperti tadi, kalau sudah dapat nilai x, berarti kita harus cari pasangannya, yaitu untuk nilai dari variabel y. Pertama, kita cari dulu pasangan untuk x sama dengan 0. Masukkan saja x sama dengan 0 ini ke persamaan yang kedua. Y sama dengan 3x plus 3. 3 dikali 0 itu 0, ditambah 3, jadi y sama dengan 3. Berikutnya, untuk x sama dengan min 1 per 5, nilai y-nya adalah, substitusi lagi min 1 per 5 ke persamaan kedua. Kemudian, jangan lupa samakan penyebut ya kalau menjumlahkan pecahan. Diperoleh y-nya sama dengan 12 per 5. Sehingga kita punya himpunan penyelesaiannya yang pertama 0,3. Dan yang kedua, min 1 per 5, 12 per 5. Ada dua titik potong atau dua penyelesaian. Soal nomor 3. Persamaannya, keduanya adalah bentuk kuadrat. Jadi, kalau kita pakai eliminasi, kita bisa langsung menghilangkan nilai y dan x kuadrat. Jadi, kita kurangkan, y-nya jadi 0, x kuadratnya juga habis. 2x dikurang 5x jadi min 3x, min 8 min 1 jadi min 9. Lalu kita pindahkan ruas supaya dapat nilai x. X-nya jadi sama dengan min 9 dibagi 3, yaitu min 3. Ternyata kita hanya dapat satu nilai x. Maka langsung kita cari pasangannya yaitu nilai y. Kalian boleh substitusi min 3 ini ke persamaan pertama atau kedua. Nanti hasilnya pasti sama. Di sini kita akan coba masukkan ke persamaan yang pertama. X-nya kita ganti jadi min 3. Diperoleh y-nya sama dengan min 5. Maka himpunan penyelesaian untuk sistem persamaan ini adalah min 3, min 5. Hanya satu titik. Dan jangan lupa menuliskannya x-nya dulu baru y. Nah, kalau misalnya dari soal ini kalian mau coba cara substitusi. Begini caranya. Di persamaan pertama bentuknya y sama dengan. Di persamaan kedua bentuknya juga y sama dengan. Nah, kita akan mensubstitusi y-nya di sini kita gantikan dengan persamaan yang kedua. Jadi bentuknya x kuadrat plus 5x plus 1 sama dengan x kuadrat plus 2x min 8. Kemudian semuanya pindah ke ruas kiri. Lalu jumlahkan suku yang punya variabel sama. X kuadratnya jadi habis. Kemudian 5x dikurang 2x jadi 3x. 1 ditambah 8 jadi plus 9. 3x sama dengan min 9, x-nya min 3. Nah, sama kan hasilnya x-nya min 3 juga dengan cara eliminasi. Selanjutnya, untuk cari nilai y sama langkahnya dengan mensubstitusi x sama dengan min 3 ke persamaan pertama atau persamaan kedua.
Jadi kalian boleh pilih mau pakai cara mana yang lebih mudah. Berikutnya soal nomor 4. Lihat variabelnya. Di sini kedua persamaan sama-sama punya x kuadrat dan y kuadrat. Kita akan menggunakan metode eliminasi. Nah, di sini kita akan mengeliminasi si variabel x kuadrat. Supaya bisa dieliminasi, koefisiennya kan harus sama. Jadi, untuk persamaan pertama, kita kalikan 2 semua, supaya nanti jadi 2x kuadrat. Sedangkan persamaan kedua, cukup dikali 1, supaya tetap jadi 2x kuadrat. Supaya x kuadratnya habis, maka harus kita kurang. Sedangkan y kuadratnya jadi 6 min ketemu min jadi plus y kuadrat. Jadi 7y kuadrat. Sehingga y kuadrat sama dengan 4. Nah, y-nya berarti diakarin ya. Akar 4 adalah plus minus 2. Jadi, y-nya bisa plus 2 atau bisa juga min 2. Selanjutnya, giliran mencari nilai x. Kita sudah punya y, maka tinggal substitusi saja. Pertama, untuk y sama dengan 2. Kita mau substitusikan ke persamaan pertama. Y-nya diganti menjadi 2. Menjadi x kuadrat plus 3 dikali 4 sama dengan 21. X kuadrat sama dengan 21 dikurang 3 kali 4, 12 ya. Jadi x kuadrat sama dengan 9. Nah, x-nya lagi-lagi ada 2 plus minus 3. Jadi, untuk y sama dengan 2, pasangan x-nya ada plus 3 juga min 3. Bisa ditulis titiknya menjadi min 3,2 dan 3,2. Lalu jangan lupa kita masih punya y sama dengan min 2. Kita substitusi lagi ini ke persamaan pertama. Y-nya diganti dengan min 2. Jadi x kuadrat ditambah 3 dikali min 2 kuadrat yaitu 12. X kuadrat sama dengan 21 dikurang 12, yaitu 9. X kuadrat sama dengan 9, berarti X-nya plus minus 3. Untuk Y sama dengan min 2, pasangan X-nya ada 2 lagi, plus 3 dan min 3. Jadi bisa ditulis min 3, min 2 dan 3, min 2. Maka dari sistem persamaan yang nomor 4 ini, kita mendapatkan 4 titik. HP-nya kita tulis ke 4 titiknya. Min 3, min 2, min 3,2, 3, min 2, dan 3,2. Yang terakhir, kita mau bahas soal nomor 5. Nomor 5 di sini persamaannya berbentuk linear dan kuadrat. Kita akan menggunakan metode substitusi. Kenapa sih nggak pakai eliminasi? Karena coba lihat di sini, di persamaan kedua ada x kuadratnya. Sedangkan di persamaan pertama bentuknya linear semua, nggak ada kuadratnya. Nah, yang mau kita substitusi nilai x atau y-nya. Kalau kita lihat di persamaan kedua, di sini ada variabel y-nya sendiri. Sementara x-nya ada di xy dan x kuadrat. Jadi kita pilih, kita gantikan nilai y-nya saja. Untuk itu, persamaan pertama kita ubah dulu menjadi y sama dengan 11 min x. Nilai 11 min x ini yang kita masukkan ke persamaan kedua. Y-nya diganti jadi 11 min x. Persamaannya jadi x kuadrat min 11x plus x kuadrat plus 14 sama dengan 0. Kemudian x kuadratnya ditambah jadi 2x kuadrat min 11x plus 14 sama dengan 0. Dan untuk cari nilai x difaktorkan. Jangan lupa pemfaktoran itu sering kita pakai. Jadi kalau kalian belum mahir pemfaktoran harus banyak latihan. Nah, ini kalau kita faktorkan jadi 2x min 7 dikali x min 2 sama dengan 0. Nilai x-nya yang pertama 2x min 7 sama dengan 0. X-nya sama dengan 7/2. Dan yang satunya x min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2.
Seperti biasa, setelah dapat nilai X, kita lanjutkan cari nilai Y. Kita substitusi saja nilai X ini ke persamaan yang pertama. Y sama dengan 11 min X. Untuk X sama dengan 7/2, Y-nya sama dengan 15/2. Dan untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 11 dikurang 2, yaitu 9. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 7/2,15/2 dan satu lagi 2,9. Ada 2 titik potong antara 2 grafik atau sistem persamaan ini memiliki 2 penyelesaian. Selamat belajar ya!